Haleluya. Haleluya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dan kita senantiasa menikmati janji dan berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita jumpa lagi di pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kita siapkan hidup ini, siapkan hati ini, siapkan pikiran ini. Kita percaya bahwa kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara, sedikit kesaksian, walaupun sudah kurang lebih 2 minggu, saudara, perjalanan saya yang tidak pernah saya akan lupakan, saudara, karena sangat bersejarah. Saya bilang ke rombongan, kalau tidak rombongan, saya sudah naik kapal ini. Karena saudara-saudara, ketakutan saya berlebihan. Teman-teman bilang, kenapa? Karena takut mati. Saya bilang, kalau boleh cari, saya suka mati di pesawat. Oh, kenapa? Besar asuransinya. Ya, saya tidak punya kelapa satu pohon, tapi kalau saya mati, saya tinggalkan asuransi istri dan anak saya. Cuman memang ketakutan, ya, berlebihan. Akhirnya ngomong teman-teman saya, ada berapa? Sama Bro Rivo, kita juga baru ini. Kalau nyandak dengan sekda, nyandak dengan pimpinan-pimpinan lain, sama-sama kita orang soleh lewat laut ini. Biar 1 minggu, saudara, tapi luar biasa Tuhan. Saya dikira tidur, susah tidur, tapi saya berdoa, saudara-saudara, ya. Saya jadi sangat alim. Saya tutup mata. Di samping saya Om Risan, ya, pimpinan saya, santai-santai karena sudah biasa. Di samping saya Bung Heski, Gembala Gajah Mada, juga saudara-saudara sudah, ya, pulang balik sampai ke luar negeri sampai yang berapa jam. Saudara, pada waktu disampaikan bahwa sabuk tetap terpasang karena kita sudah mau mendarat, haleluya, senangnya luar biasa, saudara, ya. Senangnya luar biasa, tapi waktu mendarat saya rasa sama dengan naik gerandong, ya. Waktu saya biasa pencet kelapa, saya ikut naik, kayak gerobak, saudara-saudara, ya, waktu mendarat. Tetapi semua karena kemurahan Tuhan, kami tiba dengan selamat, saudara-saudara. Selama 3 hari kami ditaruh di 4 hotel, 3 hari 4 hotel. Sampai ada hotel yang tidak sempat menginap, saudara. Hanya rapat dan makan. Saudara-saudara, teman-teman bilang 3 hari tapi bersejarah, ya. Biasa biar mau masuk hotel satu, kalau kita orang pergi sendiri, pak pikir, saudara, ya. Ini hotel-hotel yang cukup lumayan mahal, ya, baik kamarnya, baik makanannya. Memang kalau lihat gedungnya, waduh, ya, dan kala ini batang leher somo, saudara-saudara, ya, sampai ke belakang gedungnya masih ada tingkatannya di atas, saudara. Sangat luar biasa Tuhan. Walaupun Bapak Heston bilang orang pe ayam kalah, ya, saya bilang sama Yodi, itu dipotong, itu jangan sampai ketua kira kita ayam ini. Karena, ya, ibadah-ibadah kita dibuat YouTube, saudara, ya, dan juga ketua dia mengikuti setiap ibadah, kegiatan-kegiatan kita di Alfa Omega Bolano. Kalah, saudara-saudara, tetapi ketua kami katakan itulah kehendak Tuhan. Jadi dia seorang petarung yang sudah siap, ya. Ketua sekarang itu adalah pilihan Tuhan, juga yang terbaik, saudara.
begitu pendiam, begitu sabar. Ya, Ketua MP sekarang, walaupun hanya sebentar kami kenal saudara, hanya tatapan mata, hanya melihat dari jauh, tetapi hamba Tuhan ini begitu tenang, saudara-saudara, dan juga siap atas apa yang Tuhan putuskan. Saudara-saudara, kalah dengan 4 suara, ya. Dengan 4 suara, saudara-saudara. Memang waktu berangkat, setiba di hotel pertama, saudara-saudara, kami kumpul mau makan siang. Saya bercanda begini, ini bisa-bisa kalau kita orang jago kalah, pulang ini satu-satu, pulang masing-masing. Dan memang terjadi, saudara, ya. Waktu dipanggil di satu kamar, kami dikasih uang jalan untuk beli tiket sendiri pulang. Pada waktu tiba di kamar, buka itu uang jalan, aduh, masih setengah, ini harus ditambah ini. Gimana ini? Ya, mulai protes-protes. Kalau protes, pergi sama ketua, pergi sama pimpinan, jangan protes sama kita. Ya, ini kalau cuma tahu begini biar diutus tidak mau datang ini. Ternyata dikasih beban juga. Haleluya. Dan urus sendiri. Saudara bayangkan, saya sudah tidak ikut lagi ibadah penutupan. Itu ibadah pelantikan semua MPR dan MP, saudara. Ibadah penutupan. Saya dan teman saya, Ketua Wilayah Donggala, yang juga saya sangat buta di kota Jakarta, dia lagi lebih buta, saudara. Dalam semua pengurusan, pembelian tiket, semua, saudara. Ya, saya buta, dia lebih buta. Jadi kita buta dan buta yang baku tuntun. Saya bilang, kita pesan Grab saja. Kita tunggu saja keberangkatan kita yang besok subuh di bandara. Orang tidur di sana, orang makan di sana. Kita orang semua lari sendiri. Karena kita tidak seperti teman-teman lain. Ya, ada keluarga. Saya memang ada keluarga. Tapi saya gengsinya terlalu besar, saudara. Ya, sudah tahu saya mau ke sana tidak pernah dihubungi. Nanti keluar sudah berakhir masa di hotel, baru shalom Rivo. Aduh, saya perasaan saudara mau menawarkan tolong jemput saya, tolong. Saya gengsinya terlalu tinggi, ya. Merugikan saya, karena kita tunggu sampai subuh, saudara. Ya, kami kembali berdua, pulang masing-masing. Tetapi luar biasa Tuhan, kami boleh tiba dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Acara ini aman. Acara ini aman. Perjalanan satupun kami dengar tidak ada yang mengalami hal-hal yang buruk. Semua kembali dengan segala selamat. Kita percaya, kita yakin ini doa kita, kehendak Tuhan yang jadi. Biar gereja ini semakin maju, semakin bersatu dan semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia. Pasalnya yang kelima. Ayatnya yang pertama. Galatia 5 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada haleluya, saudara-saudara. Jelas firman Tuhan bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa lewat peristiwa Taman Eden, di mana Hawa digoda oleh iblis dan dia jatuh ke dalam dosa, dan Adam jatuh ke dalam dosa, serta firman katakan
bahwa dari dosa satu orang menjalar kepada semua manusia, dan semua manusia dinyatakan berdosa. Saudara-saudara, tetapi perhatikan ayat ini. Ini firman Tuhan luar biasa, sangat jelas, terang dan benderang. Siapa pahlawan kita? Ayat ini katakan bahwa Yesus Kristuslah yang memerdekakan kita manusia, saudara dan saya. Ketika kita berada dalam penjajahan dosa, penjajahan iblis yang menguasai manusia, termasuk saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, Yesus Kristuslah yang memerdekakan kita. Yesus Kristuslah yang sudah berjuang. Yesus Kristuslah yang sudah berkorban. Itu sebabnya saudara-saudara kita sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur menikmati. Kita menikmati kemerdekaan. Karena ketika kita dimerdekakan dari dosa, ada berkat yang besar, di mana kita didamaikan dengan Allah lewat perjuangan Yesus, lewat pengorbanan Yesus. Kita didamaikan dengan Allah. Karena hubungan kita menjadi rusak karena dosa. Ketika kita didamaikan, ada berkat yang besar, ada berkat sukacita, ada berkat kedamaian, ada berkat kebahagiaan, ada berkat kepastian, ada berkat pengharapan, ada berkat jaminan. Untuk apa? Hidup yang kekal. Ini perjuangannya. Itu sebabnya dia rela berkorban, dia rela berjuang. Kita manusia tinggal diam saja. Firman Tuhan katakan, bukan karena kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi ini adalah anugerah. Haleluya. Ini adalah perjuangan Yesus. Ini adalah pengorbanan Yesus. Yang semua kita tahu, dia rela mati, dia berikan nyawanya supaya kita dimerdekakan. Kita tidak lagi dijajah oleh dosa. Yang walaupun saudara realita kenyataannya, karena kehidupan tidak berhenti pada waktu Yesus mati. Semua manusia mati. Yesus bangkit lalu manusia dibangkitkan. Manusia diubahkan dan masuk surga, dan itu belum terjadi. Hanya yang terjadi adalah penebusan, yang terjadi adalah pengampunan. Tetapi realita kehidupan masih berlangsung dan masih berjalan sampai hari ini. Firman Tuhan katakan kita berada di penghujung akhir zaman. Zaman ini akan berakhir. Lalu nanti peristiwa yang saya katakan tadi akan terjadi. Tetapi masih banyak saudara orang Kristen yang kembali memberikan hidupnya untuk kembali dijajah oleh iblis, untuk kembali diperhamba oleh iblis, yaitu orang-orang Kristen. Mereka tidak menghargai dan tidak menghormati pengorbanan yang luar biasa, yang sudah berjuang memerdekakan kita, melepaskan kita dari semua belenggu dosa, sehingga kita menjadi layak dan berkenan. Ini perjuangan dan pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi masih banyak saudara-saudara, saya garis bawahi orang Kristen, yang masih kembali menyerahkan hidupnya
untuk dijajah kembali oleh iblis. Saya mau katakan tidak ada lagi saudara-saudara pengorbanan salib yang kedua. Tidak ada lagi palungan yang kedua. Tidak ada lagi kelahiran yang kedua. Tetapi yang Alkitab katakan dia datang sebagai hakim. Haleluya. Dia akan pisahkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang takut akan Tuhan, mana yang tidak takut akan Tuhan. Mana yang benar-benar menjaga kemerdekaan, menghargai dan menghormati kemerdekaan perjuangan Yesus, dengan yang kembali menyerahkan hidupnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kembali berikan hidupnya dijajah kembali oleh iblis. Sekali lagi, tidak ada lagi yang namanya kematian yang kedua untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi yang ada adalah penghukuman yang kekal. Saudara-saudara, saya sangat yakin dan percaya kita jemaat Alfa Omega, kita yang hadir siang hari ini, kita menjaga kemerdekaan itu. Kita menghargai pengorbanan itu. Kita bersyukur menikmati kemerdekaan ini. Haleluya. Kita punya harapan, kita punya jaminan. Ada banyak orang di luar sana dia sudah berjuang mati-matian, tetapi tidak ada jaminan. Tetapi saudara dan saya, Yesus menjamin tidak sia-sia. Haleluya. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu tidak sia-sia. Kita giat menjaga kemerdekaan ini. Kita giat menjaga keselamatan ini. Kita giat menjaga hidup ini. Jangan kita beri lagi untuk dijajah oleh iblis. Jangan kita lagi melakukan perbuatan yang tidak berkenan. Kita jaga dengan baik, pelihara dengan baik. Sekali lagi saudara, kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Orang mau terima atau tidak terima, kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Dunia dilanda dengan ketakutan mendengar yang namanya nuklir. Latihan perang besar-besaran Amerika dengan Filipina. Menjaga klaim laut Cina Selatan itu, saudara-saudara. Ketika mulai diperebutkan, tidak tutup kemungkinan akan terjadi peperangan. Bangsa bangkit melawan bangsa. Iran menantang Israel. Ayo perang. Yang mereka andalkan adalah nuklir. Dunia menakutkan. Kita di bola tenang-tenang saja. Tetapi bagaimana orang-orang Kristen yang ada di Ukraina? Kalau yang di Rusia tenang-tenang saja, tetapi yang ada di Ukraina, yang ada di sekitar negara-negara itu, saudara, banyak yang sudah keluar dari Ukraina. Mereka pergi ke negara-negara lain dengan berjalan kaki, apa saja mereka tumpangi, dengan tidak punya apa-apa, hanya pakaian sehelai dua helai. Mereka mau menyelamatkan diri. Puji Tuhan, kita orang di sini aman, tenang. Kita dapat kerjakan keselamatan. Kita dapat kerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita bersyukur, saudara-saudara. Perlindungan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Penjagaan Tuhan hebat dan kuat bagi saudara dan saya. Hingga kita ada. Saya percaya karena kita menghargai kemerdekaan yang Dia berikan. Kita tinggalkan rumah kita, kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang beri yang terbaik. Karena konsep yang benar dalam beribadah, saudara-saudara, garis vertikalnya dari bawah ke atas. Konsep yang benar dalam beribadah, senangkan hati Tuhan. Tidak usah pusing dengan kita. Kita yakin dan kita percaya bahwa pihak
kita disenangkan, masalah pergumulan kita dijawab, masalah penyakit kita disembuhkan, kecil bagi Tuhan. Itu bukan masalah yang besar. Asalkan kita pahami dulu konsep ibadah yang benar. Kita senangkan hati Tuhan. Kita datang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita beri waktu yang terbaik. Semua kita berikan yang terbaik. Dalam satu setengah jam kita beribadah, berikanlah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Percayalah saudara-saudara, kalau hati Tuhan senang, otomatis Dia senangkan saudara dan saya. Lewat menjawab setiap apapun pergumulan kita, apapun kerinduan kita, apapun keperluan kita. Dia tahu hati saya dan saudara. Dia tahu keperluan saudara dan saya. Dia tahu masalah saudara dan saya. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Yang terpenting saudara, senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak usah lihat kiri kanan. Karena ketika kita beribadah, kita datang bawa hidup kita masing-masing. Betul ada pemimpin. Betul ada yang menyampaikan firman Allah. Ini merupakan penggerak dan penggerak. Itu sebabnya saudara yang memimpin, dia kalau girang pasti jemaat girang. Karena melihat yang memimpin girang. Ini penggerak saudara-saudara. Memberikan motivasi. Ayo beribadah dengan sungguh. Memuji Tuhan dengan sungguh. Penuh dengan kegirangan. Penuh dengan kesungguhan. Persembahkan yang terbaik. Beri yang terbaik. Buat hati Tuhan senang. Percaya. Kalau Tuhan senang, saudara dan saya senang. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur saudara. Ya. Bersyukur kita ini dimerdekakan. Kita terima cuma-cuma ini keselamatan. Dia yang sudah berjuang. Makanya kalau masih ada orang Kristen yang kembali memberi hidupnya untuk dijajah, saudara dan saya, kita mau beri hidup kita buat Tuhan. Kita mau beri hati kita. Roh Kudus bertata di hati kita, di hidup kita. Biarlah Roh Kudus yang memimpin. Dia yang berkehendak dalam kehidupan kita. Kita menggunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada. Kita tidak mau sia-siakan. Kita mau serius dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bersyukur kita masih ada waktu, saudara. Bersyukur kita masih ada waktu. Bersyukur saudara, masih kita diberikan kesempatan. Kita diberikan kekuatan. Kita diberikan kesehatan. Bersyukur saudara. Pada waktu pelaksanaan pemilihan saudara, salah satu gembala besar di Nusa Tenggara Timur, beritanya dia meninggal dunia. Padahal yang ditahu dia sehat-sehat. Dia seangkatan dengan Gembala Gunung Sari. Dia berteman dengan Gembala Gunung Sari karena mereka satu angkatan di Tentena. Dan dia punya jemaat yang besar di NTT karena dia mengganti mertuanya sebagai gembala yang sudah almarhum. Ditahu dia sehat. Dan dia salah seorang pendukung jagonya kami sudah ya. Didengar meninggal dunia dan diputuskan pada paripurna pertama dalam pengesahan tata tertib bahwa tidak bisa diganti yang meninggal 3 hari pelaksanaan ngobos itu tidak bisa diganti suaranya. Jadi sudah kirim kepala kita lebih tua. Satu suara sudah tidak bisa lagi. Ini hidup. Padahal semangatnya luar biasa. Katanya dia bekerja di Nusa Tenggara Timur supaya dukungan ke Sulawesi Tengah. Tapi dia sendiri
tidak sampai pada hari H dalam pemilihan saudara. Tapi inilah hidup. Sudah berakhir di situ. Nggak bisa minta, ya Tuhan kalau boleh. Yang penting saya tahu dulu siapa pemenangnya. Nggak bisa, saudara-saudara. Nggak bisa. Kita hanya menerima saja, ada yang mengatur hidup kita. Itu sebabnya kesempatan yang ada jangan sia-siakan. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya merenung peristiwa penyingkiran saudara. Itu kalau terjadi, itu kecelakaan luar biasa terjadi di bumi. Itu kesedihan yang luar biasa. Karena apa? Tiba-tiba suami kita hilang. Tiba-tiba istri kita hilang. Ini belum pengangkatan. Masih masa penyingkiran. Kenapa mereka disingkirkan? Karena menghargai, menghormati kemerdekaan. Tidak memberi hidup kembali dijaga oleh dosa. Tetapi setia dan taat menuruti firman Allah. Menggunakan waktu dan kesempatan, tidak menyia-nyiakannya. Karena merasa bersyukur kita dihidupkan. Merasa bersyukur kita diberi kuat dan sehat. Sehingga mempergunakan kesempatan yang ada. Dan kalau peristiwa itu terjadi, dan percayalah peristiwa ini akan terjadi di depan kita. Peristiwa ini akan terjadi, Alkitab yang sudah katakan. Sebelum terjadi pengangkatan, terjadi penyingkiran. Makanya orang-orang saudara pintar sekarang, mereka menyelidiki firman Allah. Mereka berangkat ke planet-planet. Mereka cari tahu. Sampai ada satu planet yang mereka curiga. Mungkin di sini tempatnya, tempat penyingkiran. Yang Alkitab katakan, di satu padang yang Allah sanggup lakukan dengan kuasanya yang tidak terbatas. Di sana akan disingkirkan setiap anak-anaknya yang menjaga kemerdekaan, yang melakukan firman Allah, yang setia dan taat kepada Tuhan. Meluputkannya dari masa antikris yang akan berkuasa di bumi ini, saudara. Ini akan terjadi. Itu sebabnya, saudara. Saya sampaikan, ayo mari kita serius dengan Tuhan. Berikanlah waktu dan kesempatan, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ini cara kita bersyukur atas kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini, saudara. Kita tidak sia-siakan waktu dan kesempatan. Dan tidak sia-sia kita setia dan taat karena punya jaminan hidup yang kekal. Dan itu penuh dengan kepastian. Itu kita akan alami. Itu sebabnya saudara, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ayo mari kita bersama-sama. Kita lakukan firman Tuhan. Kita turuti firman Tuhan. Pelihara dengan baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Pelihara dengan baik. Karena di akhir zaman juga iblis ini akan bekerja keras. Kita lihat saudara. Yesus tahu kita ini masih berjuang. Karena kita masih hidup. Itu sebabnya saudara, saya ulangi lagi sesuai dengan pelajaran yang Pendeta Muda Yondi ajarkan tentang keselamatan. Kita masih kerjakan. Kita beribadah karena kita masih kerjakan keselamatan. Kita melakukan firman karena kita masih kerjakan keselamatan. Kalau kita sudah mati bersama dengan Yesus dan kita bangkit bersama Yesus dan kita tidak ada di muka bumi, karena kita sudah diubahkan dan kita sudah dimasukkan ke surga,
Nah, perlu lagi kita kerjakan keselamatan, itu sudah berakhir. Tetapi ini belum terjadi. Ini masih ada di depan kita, saudara. Yang kita imani, yang kita percaya. Kita masih hidup. Kita masih digoda oleh iblis. Kita masih punya keinginan daging. Mata kita seringkali melihat, membuatkan dosa, turun ke hati juga membuatkan dosa. Ini realitanya, kehidupan manusia masih berlangsung. Itu sebabnya manusia tidak lepas dari dosa, masih melakukan dosa. Tapi anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita benci dosa. Amen. Kita mau berhidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tahu kita masih berjuang. Dia tahu kita masih berjuang. Dan dalam perjuangan ini, saudara, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Karena tanpa kekuatan ini kita tidak akan bisa. Kita tidak akan mampu. Kita akan gagal. Kita tidak akan sampai ke surga. Kita tidak akan mengalami yang namanya pengubahan. Kita tidak akan diubahkan. Kita tidak akan disempurnakan, saudara. Hanya dengan kekuatan ini. Saya percaya, saudara, kita akan dimampukan. Kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, saudara, saya catat di sini ada 3 kemampuan perang untuk menang. Tapi bukan perang secara fisik. Ini perang secara roh. Melawan kuasa-kuasa gelap iblis ini, saudara. Roh dengan roh. Itu sebabnya rohani kita ini harus kuat. Kalau rohani kita tidak kuat, kita akan gagal dan kita akan dikalahkan. Yang pertama, kita harus memiliki pertahanan yang kuat. Di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Tampilkan ayat ini. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat, perhatikan, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama, saudara-saudara, pertahanan kita ini harus kuat. Dan firman Tuhan mengajarkan kita tidak ada cara lain, tidak ada kekuatan lain, tidak ada perlengkapan lain, tidak ada senjata lain. Firman Tuhan katakan dan ajarkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Untuk apa, saudara? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kadang-kala masalah datang, itu tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis, saudara. Sampai ada seorang ibu, dia selalu curhat dengan ibu gembala bahwa saya tidak jabat gereja. Kenapa? Pertahanannya yang tidak kuat. Seringkali, saudara, pertahanan dengan hikmat manusia. Seringkali pertahanan dengan pengetahuan manusia, dengan kekuatan manusia. Itu tidak bisa kita andalkan. Ini harga mati. Di luar dari cara ini tidak akan bisa kita bertahan. Hanya dengan perlengkapan senjata Allah, hanya dengan firman Tuhan, kita bisa bertahan dengan segala macam tipu muslihat iblis. Kita ingat peristiwa Adam. Hawa jatuh dengan tipu muslihat iblis karena dia menggunakan mata dan hatinya. Ketika dia melihat buah pohon ini menarik, dia menggunakan matanya dan turun ke hati. Dia membuka hatinya. Dia buka celah kepada iblis. Dia berikan kesempatan kepada iblis. Dan sejarah ini tidak terlupakan. Kejatuhan ini, saudara, harus mendatangkan putra Allah datang ke dalam bumi, menebus dosa umat manusia karena kesalahan satu orang ini. Saudara-saudara, hanya firman Tuhan di akhir zaman
Tidak ada jaminan, saudara. Ya, tidak ada jaminan bagi dunia ini tenang dan damai. Tidak ada jaminan bagi dunia ini, saudara, akan lebih menjadi terang. Karena di mana iblis akan bekerja lebih hebat, lebih dia lipat gandakan lagi kekuatannya, menyerang saudara-saudara, menjatuhkan, menghancurkan. Apalagi kita anak-anaknya, apalagi kami hamba-hamba Tuhan. Ini musuh bebuyutannya. Dia berusaha dengan tipu muslihatnya. Dia mau menjatuhkan, menghancurkan pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saudara, Yesus tahu kita masih berjuang, dan Dia ajarkan kita ada cara untuk dapat bertahan dengan tipu muslihat iblis. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini rahasianya. Sebahagian senjata Allah kita juga akan kalah. Tidak dengan segenap senjata Allah kita akan kalah. Kalau Alkitab katakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Pakaikan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam hidupmu, dalam keluargamu. Pakaikan. Biar firman Tuhan, Dia yang melindungi bagian kepalamu, Dia yang melindungi bagian tanganmu. Karena kelicikan iblis sekarang, saudara-saudara, ya, dia tutup mulut karena COVID. Walaupun Carlota masih jalan, tapi sudah berkurang. Tapi dia bekerja dicari saudara, dicari. Mulai ketik, hina, hoax, macam-macam, saudara, fitnah orang, macam-macam. Iblis mudahkan jari. Dari mulut berkurang, jari yang bertambah, saudara. Saudara bayangkan satu waktu saya pulang dari Palu dengan Aldi, saya ditelepon oleh ketua, langsung dia marah saya. Dia marah karena ada yang fitnah saya. Katanya saya bilang ketua itu bodoh. Langsung emosi ketua saya. Dia marah. Saya mau bicara, Pak, dia mana? Dia marah. Ali tanya, siapa itu Om? Udah lama, berhenti dulu, minta tolong Om, mau selesaikan ini. Ini harus diselesaikan. Karena saya merasa saya tidak salah, saya tidak berbuat, saya tidak berkata. Saya ngomong dari kasih, dia marah. Menurut saya ini emosi juga. Jadi waktu dia bilang, coba mana bicara? Saya tidak bicara. Bicara mana? Tadi saya bicara dilarang. Iya, sekarang bicara. Saya mulai jelaskan. Beginilah, ada yang mau putuskan hubungan kita, ada yang mau kasih bakal orang, ada bukti WA. Minta coba itu, salah seorang teman itu minta dia kirim dan baca baik-baik. Akhirnya terjadi, saudara. Saya minta sekarang supaya selesai. Dikirim, dibaca. Oh iya. Aduh, Fok, minta maaf gitu. Tante sudah ngomong, Fok, maaf ya, selesai di sini. Orang kalau cuma teman saya, makanya baca baik-baik pakai mata. Cuma karena pimpinan saya, saudara, saya harus batasi. Saya bilang baca Jo, nggak usah. Nanti kalau saya ngomong nanti dikira saya bohong, saya bela diri. Bacalah. Oh iya, ternyata tidak seperti itu. Itulah kebenaran. Ini loh saudara, bukan cuma di kalangan jemaat. Iblis juga bekerja dan menyerang kepada hamba-hamba Tuhan. Makanya saudara, ada yang bisa bersatu, ada yang tidak bersatu, ada wilayah yang bersatu, ada wilayah yang tidak bersatu, berkubu-kubu. Karena iblis menyerang pertahanan yang tidak kuat. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita menuruti firman Allah. Kita lakukan firman Allah supaya pertahanan kita kuat. Iblis mau menyerang dari sudut mana? Dari arah mana? Ada firman Tuhan. Saudara, kita baca di dalam kitab Ayub
Ayub 1 ayatnya yang ke-8 mulai. Ayub 1 ayat ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian, saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terus ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar? Perhatikan saudara. Bukankah engkau di sini menunjuk kepada Allah yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan yang telah kau buat? Kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Saya mau garis bawahi, Tuhan yang pagar. Ternyata Ayub itu Tuhan yang pagar. Bukan dengan pagar tembok, dengan batako atau batu bata, dengan semen, dengan besi yang kuat, tetapi dia pagar dengan kuasanya. Saudara tidak melihat dengan mata jasmani saudara. Saudara dipagar oleh Tuhan. Rumah saudara dipagar oleh Tuhan. Usaha saudara dipagar oleh Tuhan. Saudara terluput dari mara bahaya. Saudara terluput dari niat hati orang jahat. Saudara terluput dari kebohongan, penipuan yang mau datang merugikan saudara. Dengan rancangan-rancangan hati orang jahat, dia mau menipu saudara. Saudara terluput. Ternyata firman Tuhan katakan, Tuhan yang pagar. Haleluya. Sekeliling hidup daripada Ayub, keluarganya, usahanya. Pantas ketika iblis mau dobrak pagar itu, dia tidak mampu dan dia tidak sanggup. Haleluya. Haleluya. Semua yang terjadi pada Ayub atas izin dan kehendak Tuhan. Dan Ayub sadar dan diakui, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, keluar seperti emas. Haleluya. Dia keluar seperti emas. Dia tahu, dia imani firman Allah. Dia percaya firman Allah. Sama seperti saudara dan saya. Dia adalah pembuat bencana. Kita adalah bencana, kita adalah periuk. Dia sang pembuat. Ketika sang pembuat bencana, dia banting-banting itu tanah liat. Dia bentuk, dia putar-putar sedemikian rupa. Karena dia akan buat satu benda yang indah, satu benda yang baik, satu benda yang berharga, yang dapat digunakan. Sama seperti saudara dan saya. Tuhanlah sang pembuat dengan segala rencana dan kehendaknya dalam hidup saudara dan saya. Dia buat kita seperti bencana. Dia buat kita seperti periuk. Dia perhalus kita. Dia menggosok dan menggosok kita dengan caranya, dengan kehendaknya. Seringkali ketika dia bentuk kita berteriak, saudara. Kita sakit. Orang Israel mengeluh. Saudara, saya juga sering kita mengeluh. Kita jujur, kita akui di hadapan Tuhan. Kita mengeluh. Tapi terus Allah menggosok kita. Menggosok kita. Kita bencana yang dibentuk. Kita periuk yang dibentuk. Kita mau bilang apa? Kita percaya saja. Ia tahu jalan hidupku. Dia mau buat aku berharga. Dia mau buat aku bernilai. Kita percaya itu, saudara. Sama seperti Ayub, dia percaya proses Tuhan dalam hidupnya. Mau jadikan dia emas, bukan cuma perak, bukan cuma perunggu, tapi mau dijadikan dia emas yang murni. Haleluya. Yakin itulah tujuan Tuhan. Itu maksud Tuhan. Bentengi hidupmu dengan firman Tuhan. Kenakan seluruh perlengkapan firman Tuhan. Karena dia mau jadikan kita emas. Dia mau jadikan kita emas. Dia gosok kita, dia gosok kita. Sampai kapan dia berhenti, dia menggosok kita? Sampai wajahnya kelihatan pada bejana dan pada periuk itu. Mengkilat sedemikian rupa sampai sama seperti cermin. Dia bisa melihat wajahnya dengan jelas, dengan terang pada satu apa yang dia bentuk, yaitu saudara dan saya. Dia mau bentuk, dia mau gosok saudara dan saya. Dia mau jadikan saya dan saudara. Haleluya. Dia yang menjadi cermin dan kita bercermin kepada dia.
Dia melihat sifat dan karakternya itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hatinya senang. Dan kalau Tuhan senang, sekali lagi saya katakan bahwa pasti Tuhan akan buat kita senang. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, yang kedua, kita harus mampu menyerah. Tetap dalam kitab sama, saudara, pasal sama ayatnya yang ke-13. Oh, mohon maaf, di dalam saudara, dalam Efesus, kita sudah berubah di ayat tadi, Efesus 6 ayatnya yang ke-13. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini perlengkapan senjata yang sama dengan kita bisa bertahan tadi dari serangan-serangan iblis, dari panah-panah api si jahat yang mau membunuh, membinasakan saudara saya. Senjatanya hanya firman Allah. Kemudian untuk menyerang juga firman Allah. Ini senjata yang ampuh, saudara. Ini lebih dari nuklir. Ini lebih dari nuklir. Kalau nuklir, saudara, dia bunuh, ya, dia cabut roh kita, tubuh kita kembali berproses menjadi abu. Tetapi kalau iblis, dia binasakan kita selama-lamanya. Dan ini senjata yang dapat kita gunakan untuk menyerang, untuk melawan, untuk mengalahkan iblis. Ini firman Allah. Iblis sangat takut. Saya ingat ya, pencobaan di padang gurun, Yesus gunakan firman Allah. Yesus gunakan firman Allah 3 kali dia dicobai. Yesus gunakan firman Allah. Yesus lawan dengan firman Allah. Yesus satu pribadi yang luar biasa, satu pribadi yang sempurna. Dia menggunakan firman Allah. Dalam Yohanes 4 itu dia gunakan firman Allah. Dia lawan dengan firman Allah. Hanya engkau iblis. Karena ada tertulis. Yesus gunakan firman Allah. Ini senjata yang ampuh. Yang iblis sangat takut, saudara. Yang iblis sangat takut. Iblis sangat takut, saudara. Haleluya. Haleluya. Suatu waktu saya dipanggil, saudara. Awalnya saya menolak, ya, karena bukan jemaat di sini. Ada tetangga jemaat sebelah, dia kerasukan dan sudah sangat siksa, saudara. Sudah 2 malam kalau saya tidak salah. Sudah berapa kali panggil, saya bilang panggil pendetanya. Oh, enggak mau, Bro. Banyak alasan. Jadi pertimbangan saudara-saudara kasih dan menolong. Saya pergi, saudara. Dari rumah saya sudah berdoa. Perlengkapi dengan kuasa Tuhan. Supaya Tuhan demonstrasikan kuasa. Ini sudah 2 hari, saudara. Ini ibu sudah sangat menderita. Saya tiba di sana, orang banyak. Saya minta jalan, dikasih masuk ke dalam. Dan sudah ada dukun yang sudah keluar dari dalam kamar. Apa yang saya buat, saudara? Saya keluar ulang. Saya kelilingi rumah itu. Saya berdoa kelilingi rumah itu. Saya tengking dalam nama Yesus segala pekerjaan iblis. Saya yakin dikalahkan. Saya kelilingi rumah itu. Baru saya masuk berdoa. Saya berdoa, berontak luar biasa. Berontak luar biasa. Saya tengking, saya berdoa, saya minta. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Saya tengking dan saya tengking. Sesudah angin saya keluar ke dalam. Terasa memang, saudara, udara. Kalau ada roh lain, saudara, terasa. Saya keluar dari dapur. Saya langsung pergi ke tetangga.
Saya dengar-dengar dari rumah tetangga sambil bicara dengan tetangga. Dia bilang, so siksa itu, semua malam nak tidur, berontak terus. Karena Tuhan, saudara, saya kalau bisa 1 jam menunggu, saya tidak dengar lagi teriakan. Orang bilang saya tak tidur. Jadi saya pamit pulang, saudara. Kembali saya penasaran, saya ingin tahu apa yang terjadi. Saya tanya Ibu Intan, bagaimana? Oh, so sadar bro, so sadar, semua dibawa ke Tada, yang sekarang sudah meninggal, saudara. Semua dibawa ke Tada. Tapi itu berapa bulan, saudara, lalu terjadi. Saya bersyukur Tuhan. Kuasamu tidak terbatas. Kuasamu tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. 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 Secara manusia, ini sudah ada dukun di dalam. Saya mau pulang saja, tapi saya ingat teman pendeta dalam wilayah ini. Dulu saya pernah dipanggil jemaat tetangga berdoa, istrinya sakit parah. Saya sampai di sana, ada dukun sementara di kamar. Saya bilang sama suaminya, jangan panggil saya kalau ada dukun. Tidak om, tolong om berdoa, tolong om berdoa. Dia berdoa, sembuh sudah. Padahal suami keluarnya tinggal menunggu dia meninggal. Dan Tuhan sembuhkan. Dan dia terima baptisan. Dia bergabung dengan teman gembala itu. Dia jadi jemaat di sana. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya percaya bahwa orang ini, keluarganya belum mengerti. Kita berdoa saja. Tugas yang menyembuhkan adalah Tuhan. Tuhan kuasanya besar, tidak terbatas. Itu sebabnya ini senjata yang ampuh yang kita dapat gunakan untuk mengalahkan iblis. Kita masih berjuang. Pendoa firman tadi berkata, kita berjuang. Dan dalam perjuangan, tanpa senjata kita kalah. Tanpa perlengkapan yang kuat kita kalah. Bapak Prabowo saja minta anggaran begitu besar untuk memperkuat perlengkapan senjata perang kita, bangsa kita, supaya siap ketika ada yang serang, supaya kuat. Begitu juga saudara dan saya, rohani kita ini harus kuat. Caranya hanya firman Allah. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada cara lain. Tidak ada kekuatan lain. Tidak ada kuasa lain. Hanya firman Allah. Ini jaminan yang dapat memberikan kemenangan. Haleluya. Yang terakhir, waspada. Tetap waspada. Tetap berjaga. Saudara-saudara, Lukas 4 ayat 13. Tidak usah tampilkan. Iblis menunggu waktu yang baik. Ketika dia cobai Yesus, tidak berhasil. Dia menunggu waktu yang baik. Dalam kitab Petrus dikatakan iblis berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan beri kesempatan, jangan beri waktu. Tetap waspada. Waspadalah, waspadalah. Miliki firman Allah, tetap berjaga-jaga. Karena iblis sangat licik, sangat lihai, tipu muslihatnya. Bukan cuma susah orang tinggalkan Tuhan, tapi ketika senang dia tinggalkan Tuhan. Bukan cuma susah orang menjadi tidak setia, senang juga orang bisa berubah tidak jadi setia. Tapi ingat, segala sesuatu itu dari Tuhan. Tuhan bisa buat yang susah menjadi senang. Tuhan bisa buat yang senang menjadi susah. Tuhan bisa putar balikkan kehidupan ini. Karena segala kuasa ada di tangan Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita senangkan hati Tuhan dengan motivasi yang sungguh dan benar. Saya mau setia kepada Tuhan. Saya tidak mau terikat dengan apapun. Saya mau setia kepada Tuhan. Saya mau bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika saya ada di rumah, saya mau bangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan. Saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya mau melakukan firman Allah. Saya menuruti firman Allah. Ada yang lihat, ada yang lihat. Saya mau menuruti firman Allah. Ini perlengkapan senjata Allah yang dapat saya andalkan di akhir zaman. Saya adalah pemenang. Saya sudah dimerdekakan dan tetap saya pertahankan kemerdekaan itu sampai akhir hidup saya.
Yesus sudah berjuang, dia sudah berkorban, dia sudah mati. Kita peringati hari ini. Dia rela memberikan nyawanya supaya saudara dan saya kita merdeka. Kita menang, kita menikmati kasih karunia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Perjuangannya begitu luar biasa. Kita siapkan hati kita, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan. Haleluya. Puji nama Tuhan.